Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ibu dan anaknya sudah lansia tewas saat api membakar 3 rumah di Sumedang. Linda, teman dekat Vina, diperiksa di Mapolres Cirebon terkait kasus pembunuhan di Cirebon pada tahun 2016. Kami akan ajak Anda jalan-jalan mengunjungi tempat bersejarah Islam di Cirebon. Kebakaran yang melanda 3 rumah di Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang menewaskan 2 lansia. Kedua korban merupakan ibu dan anak yang terjebak di dalam rumah. Dua rumah. Senin malam, api membakar satu rumah panggung di Desa Gunung Mani, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang. Api yang semakin membesar merembet kedua rumah lainnya yang berdekatan. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi tidak dapat berbuat banyak karena lokasi titik api sulit dijangkau, sehingga warga bahu-membahu memadamkan api dengan ember dan pompa air dari sumber air terdekat. Kebakaran ini menewaskan 2 orang yang merupakan ibu dan anak yang sudah lansia. Sang ibu bernama Madio ditemukan meninggal dunia di dalam kamar, sedang sang anak ditemukan meninggal di area dapur rumah. Kedua korban diketahui terjebak di dalam rumah saat kebakaran. Korban ada 2 orang, lansia sama putranya di dalam kamar, yang satunya juga di dapur. Api diduga pertama kali muncul dari rumah korban yang berasal dari puntung rokok di dalam tungku. Pihak keluarga korban menolak jasad keduanya diautopsi. Keluarga menganggap kejadian ini merupakan suatu musibah. Dari hasil olah TKP, bahwa sementara asal api dari tungku. Dari TKP tadi kesepakatan keluarga menolak untuk diotopsi. Setelah dievakuasi, kedua jasad korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Penyidik Polda Jawa Barat memeriksa Linda, teman Vina di Mapolres Cirebon Selasa dini hari. Linda yang digadang-gadang mengetahui persis peristiwa tragis 8 tahun lalu itu ternyata bukan teman dekat kedua korban, melainkan hanya sebagai teman biasa. Sosok Linda yang digadang-gadang bisa menguak misteri kematian Vina dan Eki akhirnya muncul di Mapolres Cirebon Selasa dini hari. Linda disorot publik karena mengklaim kerap kerasukan roh almarhum Vina. Masyarakat kan selalu bertanya-tanya ya selama ini yang mana sih yang Linda, yang ada tato, yang ini, yang itu. Ternyata si Linda ini nggak punya tato. Mana coba tunjukin tangannya, coba jangan. Tidak ada tato ya. Nah, foto yang di medsos itu bukan Linda. Jadi bukan Linda yang dimaksud, ini Linda yang kerasukan si Vina yang ini. Gitu. Berarti ini sahabat lamanya dari ini. Jadi almarhum Vina itu. Ini mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal. Linda didampingi tim kuasa hukum Vina diperiksa penyidik Polda Jawa Barat terkait kematian 2 sejoli itu. Linda diperiksa selama 4 jam dengan 30 pertanyaan dari penyidik. Linda dicecar penyidik terkait kedekatannya dengan kedua korban. Namun publik harus bersabar lagi karena ternyata Linda bukan sosok yang bisa mengungkap takbir kasus tersebut. Linda mengaku hanya sebagai teman biasa, bukan sahabat kedua korban. Pada saat kejadian, dirinya juga tidak berada di lokasi sehingga tidak mengenal para pelaku. Linda mengaku mengenal kedua korban sebatas teman nongkrong karena saat itu korban Eki merupakan anggota geng motor XTC. Kenal nggak Mbak Linda? Jawab aja Linda. Ke Peggy. Enggak kenal sama Peggy, pelaku. Linda ada di TKP Mbak katanya. Itu kan dari film. Keterangan Linda sebenarnya sangat dinanti publik, bahkan diharapkan menguak misteri kematian Vina dan Eki. Lantaran Linda kerap kesurupan karena mengaku kemasukan arwah Vina. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Seorang pria di Garut kesulitan tidur nyenyak selama 4 tahun karena mengalami gangguan pada bagian telinga. Ia mengaku tetap ada rasa kantuk, namun saat tidur kerap terjaga lagi. Jadi dia tidak bisa sehari. 4 tahun ini tuh Bang. Sebut saja namanya Solihin, warga kecamatan Luigong di Kabupaten Garut.
Tubuhnya terlihat kurus dan raut wajahnya tidak segar. Selama 4 tahun terakhir, Solihin memang tidak bisa merasakan nyenyaknya tidur malam seperti orang pada umumnya. Ia mengaku memang ada rasa kantuk, namun setiap kali berbaring, ia kerap terjaga karena terganggu dengan suara dengung di bagian telinga. Tidur selama 4 tahun ini, Pak? Iya, memang enggak tidur saya mah. Itu mereka terus gitu, Pak? Melek. Siang, malam? Siang, malam. Cuman ya istilahnya mah kalau ya memang nggak bisa tidur. Kalau misalkan tidur ya tidur, misalnya berbaring. Cuman nggak bisa tidur seperti orang tidur biasa. Cuman kadang-kadang berdiri lagi gini. Ya nggak bisa tidur lah. Kayak orang misalkan, kalau orang lain kan misalkan kalau tidur ya tidur. Kan misalkan walaupun misalkan saya terbaring tapi nggak tidur. Apa nggak ngantuk gitu, Pak? Nggak ngerasain ngantuk sama sekali? Ya ngantuk sih, ngantuk masih ada, cuman nggak bisa tidur. Itu yang dirasakan seperti apa, Pak? Ya pertama mah ya memang merasakan sakit. Sakit lah, itu sakit berapa 2 minggu lah sakit. Setelah diobati terus memang sakitnya mah sudah berhilang, cuman di situ merasakan dengung. Makanya dari itu saya nggak bisa tidur. Solihin telah memeriksa kondisi telinganya ke puskesmas. Pihak puskesmas merekomendasikan Solihin untuk pemeriksaan lebih lanjut ke dokter THT karena gangguan pada bagian telinga. Pemeriksaan dokter, memang ini habisnya harus ke bagian THT karena ada kelainan di THT. Jadi bukan penyakit yang aneh. Oh, jadi tidak ada penyakit langka kalau gitu, Pak? Tidak ada. Tidak ada penyakit langka. Nah itu pengakuannya nggak bisa tidur selama 4 tahun, gimana, Pak? Mungkin bukan tidak bisa tidur ya, tidak nyenyak tidur. Pihak puskesmas juga memastikan kartu BPJS Solihin masih aktif sehingga disarankan segera ke dokter THT. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Selain dikenal dengan keunikan kain batiknya, Cirebon juga dikenal dengan tempat wisata Islam. Yuk kita kunjungi beragam tempat bersejarah Islam di sana. Daerah ini disebut dengan Kota Wali, jejak peradaban Islam serta daerah sekitar yang kental akan nuansa Islami tentunya ada di sini. Selamat datang di Kota Cirebon. Dahulu kota ini jadi persinggahan para pedagang asing melalui jalur perlintasan perdagangan yang dikenal mancanegara. Keberhasilan penyebaran Islam di Cirebon tidak lepas dari kiprah Walang Sungsang, yakni pendiri Keraton Pakungwati. Keraton Pakungwati tersebut kemudian berkembang menjadi Kesultanan Cirebon yang merupakan simbol kejayaan Islam pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Peninggalan sejarah Islam di Cirebon merupakan bukti perkembangan agama Islam, sehingga terdapat banyak masjid yang berfungsi sebagai sarana ibadah, sosial, pendidikan, dan politik. Oleh sebab itu, wisata religi merupakan salah satu daya tarik kota Cirebon. Alun-alun Sangkala Buana ini kerap didatangi warga untuk berwisata religi, karena dari sini warga bisa langsung menuju Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan juga Keraton Kasepuhan. Yuk kita ke Masjid Agung Sang Cipta Rasa dahulu. Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini dibangun sekitar tahun 1488. Dalam pembangunannya ada peran penting dari Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga, yaitu mereka perwakilan dari 9 wali ternama, dan juga ada peran penting dari arsitektur Kerajaan Majapahit. Secara administratif, masjid ini berada di Jalan Keraton Kasepuhan, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkung, Kota Cirebon, Jawa Barat. Islam berkembang pesat saat Sunan Gunung Jati menjadi raja di Cirebon sekaligus seorang anggota Wali Songo. Dengan demikian, segala aktivitasnya tentu tidak terlepas dari upaya penyebaran agama Islam. Oleh sebab itu, pada tahun 1480 Masehi, Sunan Gunung Jati mendirikan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Sunan Gunung Jati menjadikan masjid tersebut sebagai pusat dakwah Islam.
Arsitektur bangunan masjid ini bercorak alkulturasi budaya Hindu, Jawa, dan Cina. Hal tersebut bisa dilihat dari bangunan pagar yang berbentuk punden berundak khas Hindu, aksen bertumpuk khas Jawa, serta hiasan keramik dari Cina. Pada dinding barat di ruang utama Masjid Agung Sang Cipta Rasa terdapat bagian menonjol yang disebut dengan mihrab. Bagian mihrab masjid ini ada ukiran berbentuk bunga teratai yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Ada pula 3 buah ubin bertanda khusus yang melambangkan 3 ajaran pokok agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Hingga kini, Masjid Agung Sang Cipta Rasa masih dirawat dan dilestarikan dengan baik sebagai tempat untuk beribadah seperti sholat, itikaf, berdoa, tahlilan, dan kegiatan religius Islam lainnya. Ayo kita berpindah jalan sedikit ke Keraton Kasepuhan. Keraton Kasepuhan adalah keraton tertua di kota Cirebon. Saat ini masih digunakan sebagai kediaman Sultan Kasepuhan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Keraton Kasepuhan dibangun tahun 1447 dan memiliki desain perpaduan gaya Sunda, Jawa, Islam, Cina, dan Belanda. Walaupun Sultan Kasepuhan masih tinggal di dalam keraton, beberapa bagian keraton dibuka untuk umum. Keraton Kasepuhan berhubungan langsung dengan sejarah awal terbentuknya kota Cirebon. Keraton ini memiliki sejarah masuknya berbagai suku, agama, dan budaya di Cirebon. Pengunjung Keraton Kasepuhan juga dapat menyaksikan kereta keraton dan benda-benda pusaka di gedung museum yang juga menyimpan peninggalan bersejarah Sunan Gunung Jati, salah satu anggota Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Cirebon. Dengan kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti Keraton Kasepuhan ini, kita juga berkontribusi nih untuk melestarikan budaya dan agama dari wilayah ini. Afrin Meriana dan Fariski melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.